Bab 124. Penangkapan Denisa. Sore itu Cira yang setelah melakukan olahraga panas bersama Arun segera mandi. Sebelumnya ia memastikan bahwa Artit sedang tertidur pulas. Setelah mencium putranya itu ia segera masuk ke dalam kamar mandi. Arun yang saat ini menunggu kedatangan Sulaiman di ruang kerjanya. Ia juga sudah memberitahu tim penyidik agar menyiapkan rencana yang matang. Setelah Sulaiman datang mereka akan menuju ke kantor polisi. Arun tidak mau menunda penangkapan Denisa karena ia seorang psikopat yang bisa membahayakan keselamatan keluarganya. Cira mandi sambil menikmati kucuran shower. Ia membersihkan badannya hingga wangi. Entah kenapa akhir ini hidungnya sangat sensitif. Setelah puas menikmati kesegaran air, Cira segera mengeringkan tubuhnya dan mengenakan baju. Sebelum keluar dari kamar mandi Cira mengeringkan rambutnya. Ceklek, terdengar pintu dibuka. "Arun, kaukah itu sayang?" teriak Cira dari dalam. Tapi sama sekali tidak ada jawaban. Perasaan Cira menjadi tidak enak. Ia menghentikan kegiatannya dan memutuskan untuk keluar. "Davira!" teriaknya kaget karena saat itu Artit dalam gendongannya. Bayi itu menangis karena kaget. "Heh. Jangan pura-pura. Apa maksudmu? Kalian sudah tahu kan kalau aku Denisa?" "Dasar munafik," umpatnya. "Oke, aku mengaku," ucap Cira berusaha tenang. "Kami memang sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Munafik semua kan kalian. Apa bedanya kalian dengan aku?" "Denisa, tenang dulu." Cira panik karena tangisan Artit semakin keras. Bayi itu tidak tenang dalam gendongan Denisa. "Mari kita bicara baik-baik. Letakkan Artit di sini biar suara tangisnya mereda." "Kau pikir aku bodoh? Kalian sudah merencanakan penangkapanku dengan matang." "Hahaha." Cira tertawa seperti orang kesetanan. Bahkan ia tidak memperdulikan keselamatan Artit. Hampir saja bayi itu lepas dari gendongannya. Tangisan Artit mengundang Arun dan yang lainnya datang. "Davira, kembalikan anakku," teriak Arun. "Hahaha, sudahlah Arun, jangan terus memanggilku Davira. Kau sudah tahu siapa aku kan?" "Denisa, lepaskan anakku. Dia masih bayi. Dia tidak tahu apa masalah kita. Justru karena dia anak kalian. Jadi jangan harap aku akan melepaskannya," teriak Denisa. "Kalian sudah membuat hidupku hancur, bahkan mukaku juga rusak. Perlu kalian tahu aku muak dengan muka baruku ini." Denisa berjalan mundur dan masih membawa Artit dalam gendongannya. Terkadang ia mengangkat tinggi yang membuat Cira histeris. Tapi ia justru menyukainya. "Ini adalah wajah yang aku benci karena sudah merebutmu. Kamu tahu kan bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayangnya. Tapi tenang saja, aku sudah mempercepat kematiannya agar ia tidak menderita dengan penyakitnya." "Apa, maksudmu kau yang membunuh Davira?" Suara Arun bergetar. "Iya, aku mempercepat ia bertemu dengan Tuhan." "Hahaha. Kau gila Denisa," teriak Arun. "Diam kau laki brengsek. Ini semua gara-gara kau." Cira menangis sejadi-jadinya. Saat itu Sulaiman dan Syamsuddin berhasil menelepon pihak berwajib. Mereka sudah mengelilingi rumah Arun untuk mengepung Denisa. Tapi mereka juga harus hati-hati karena ia membawa sandera. Tiba saja Gio datang. "Lepaskan adikku," teriaknya. Denisa malah tertawa terbahak-bahak melihat Gio. Bagus. Sekarang sudah lengkap. Apa maksudmu?" tanya Cira. "Tolong lepaskan anakku." Denisa tampak berpikir dan tiba-tiba kembali tertawa. "Tidak akan bodoh." Denisa mengeluarkan pisau dari sakunya. "Kemari keponakanku. Mendekatlah jika kamu tidak mau kehilangan nyawa adikmu ini." "Tidak," teriak Cira. "Jangan bawa Gio, jangan bawa anakku." Cira menangis dan terus memohon. "Hahaha, aku suka." Denisa tertawa sambil menari-nari. "Di antara mereka siapa yang akan kalian pilih?"
Denisa menaruh pisau itu di leher Gio dan Artit ia gendong dengan satu tangan. Tolong Denisa, jangan sakiti anak kami. Kau bawa aku saja. Bukankah aku penyebab kesedihanmu, ucap Arun. Terlambat Arun, kau sudah menolakku. Aku hanya ingin perasaanmu menjadi hampa dengan kehilangan mereka berdua, ucap Denisa. Kau akan merasakan kesepian yang mendalam seperti yang aku rasakan sekarang. Tiba-tiba Denisa menangis. Dari kecil mereka selalu membanggakan Davira sebagai anak yang pintar dan juga lembut. Aku dijauhi oleh teman-temanku. Apa kau tahu bagaimana perasaanku saat itu? Hah? Denisa, tolong lepaskan anak-anakku. Mereka tidak tahu apa-apa. Kami yang salah. Aku yang salah, mohon Cira dalam isak tangis. Mari bicara baik-baik. Kamu perlu ke psikiater. Dan kami berjanji akan menemanimu ke sana. Aku tidak gila. Tidak, aku tidak gila. Tiba-tiba saja tangan Denisa gemetar. Jangan suntik aku. Ia seperti ketakutan oleh suatu hal. Jangan siksa aku papa, jangan jauhi aku mama. Aku tidak gila, teriaknya histeris. Ia seperti kebingungan dan bahkan linglung. Kesempatan ini digunakan oleh Gio untuk merebut Artit dari gendongan Denisa. Dan yes berhasil. Gio segera berlari ke arah orang tuanya. KURANGGAJAARRR. Teriak Denisa yang menyadari bahwa sanderanya melarikan diri. Cira yang melihat itu segera berlari menyambut anaknya. Ia takut jika dari belakang Denisa bisa menangkap mereka lagi. Sudah pasti ia akan membunuhnya. Denisa mengejar Artit dengan pisau di tangannya. Berhenti, teriaknya. Gio tetap berlari sambil mendekap Artit. Cira dengan sekuat tenaga berusaha melindungi kedua anaknya. Akhirnya Cira bisa memeluk kedua putranya itu. Ya Tuhan kalian selamat, bisik Cira. Tidak akan kubiarkan. Denisa berteriak sambil mengangkat pisaunya tinggi ia akan menikam mereka. Cira merangkul anak-anaknya sambil memejamkan mata. Plak, baf. Arun berhasil menangkis tangan Denisa hingga pisau itu terpelanting beberapa meter darinya. Arun juga mendorong tubuh Denisa hingga terjatuh ke belakang. Denisa berusaha meraih pisau itu dan berhasil. Ia segera berdiri dan akan menikam Arun lagi tetapi pihak kepolisian lebih cepat dengan menembakkan senjata api. Beberapa peluru mengenai dada dan perutnya. Denisa terjatuh di lantai dengan tubuh bersimbah darah. Cira menutupi wajah Gio agar tidak melihat hal yang mengerikan seperti itu. Tubuh Denisa mengejang, darahnya terus mengalir. Maafkan aku Denisa, aku tidak bisa menjagamu sesuai pesan Davira. Denisa memandang Arun. Ia sudah tidak bisa berkata-kata dan tidak beberapa lama tubuhnya mengejang lagi. Matanya melotot, tak lama kemudian ia tidak bergerak lagi. Denisa menghembuskan napas terakhirnya dengan luka tembak di dada dan perutnya. Pihak kepolisian segera mengurus jenazah Denisa dan membawanya ke rumah sakit Bayangkara untuk proses pelaporan kejadian. Arun menghampiri anak dan istrinya, mereka saling berpelukan. Syukurlah kalian selamat, bisik Arun. Terima kasih untuk selalu ada di sisiku. Cira mengangguk, tak lama kemudian ia diam. Matanya tiba-tiba saja berkunang-kunang. Dan kemudian menjadi gelap, hanya terdengar suara Arun yang memanggilnya. Cira terbangun di sebuah ruangan yang tidak ia kenal. Di mana ini? Kamu sudah bangun. Syukurlah. Arun mencium kening Cira. Apa yang terjadi? Kamu pingsan tadi. Anak-anak bagaimana? Mereka di rumah bersama Biktika, jawab Arun. Ia duduk di samping istrinya. Bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Kamu hamil sayang. Cira menatap Arun. Aku hamil. Iya, kata dokter janin berusia 4 minggu. Benarkah? Mata Cira tampak berkaca-kaca. Ia tersenyum bahagia. Iya benar. Aku harap anak kita nanti perempuan. Gio pasti senang memiliki adik perempuan. Cira memeluk suaminya. Aku bahagia. Aku juga.
Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Pagi itu dilakukan pemakaman jenazah Denisa. Arun sengaja memakamkannya di dekat Davira. Apapun yang dilakukan oleh Denisa, Davira tetap sayang padanya. Hanya saja kebencian dan rasa iri sudah menutupi mata hati Denisa sehingga ia selalu menganggap Davira sebagai saingannya. Ternyata semasa kecil Denisa juga pernah masuk rumah sakit jiwa dan konsultasi secara rutin ke psikiater karena sering menyakiti dirinya sendiri. Polisi juga sudah menangkap Tuan John yang dianggap ikut membantu kejahatan Denisa. Ternyata bisnis hewan buas dan langka miliknya adalah usaha ilegal. Pemakaman berjalan dengan hikmat dan cepat. Akhirnya semuanya sudah selesai. Sebenarnya aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Maksudmu, dulu almarhum Davira pernah berpesan padaku kalau aku harus menjaga Denisa. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan adiknya. Setelah kedua orang tuanya meninggal hanya Denisa keluarga yang dimilikinya. Memang benar apa kata orang bahwa Davira berhati lembut. Mungkin saja Davira tahu kalau adiknya mau membunuhnya tapi masih saja ia memikirkan masa depannya, puji Cira. Kamu beruntung memilikinya. Iya dan sekarang aku beruntung memilikimu. Kita akan hidup bahagia bersama dengan anak-anak kita. Arun mengecup kening Cira dan membelai perut istrinya yang sedang hamil itu. Bersambung.